Yuk belajar untuk bertanggung jawab ketika kita memiliki suatu hewan peliharaan, terutama ikan ataupun ikan hias ya, karena itu adalah makhluk ciptaan Allah juga. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di my YouTube channel saya, Ucupang. Oke teman-teman, hari ini saya akan bahas tentang keselamatan dan kesehatan pada ikan. Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Di dunia pekerjaan itu kan ada yang namanya K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja, betul ya. Jadi jelas tuh ya, dimana setiap pekerja itu harus dijamin keselamatannya oleh suatu perusahaan ya, sehingga para pekerjanya itu tetap selamat dan sehat. Kalau misalkan pekerjanya sehat dan selamat, maka kualitas produksi ya yang dihasilkan nantinya pun akan efektif ataupun sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pemilik perusahaan, betul ya. Nah sekarang sebenarnya itu bisa kita kaitkan dengan keselamatan dan kesehatan kerja pada perikanan ataupun ikan yang kita pelihara teman-teman. Kayak saya nih, saya kan lebih ke menjual jenis-jenis ikan hias, betul kan. Nah anggap si ikan ini adalah makhluk hewan yang memang bekerja untuk kita. Kita jual warnanya, kita jual keindahannya, sehingga kita sebagai pemilik si ikan itu harus memastikan keselamatannya teman-teman, memastikan kesehatannya, sehingga kalau ikan sehat, ikan selamat, maka dia punya nilai jual, maka si ikan tuh bisa menghasilkan apa yang kita inginkan, betul ya, betul. Kalau di perusahaan si karyawan itu harus selamat ya dari kecelakaan kerja misalkan. Contohnya mesin produksi. Bagaimana si pekerja bisa selamat ya kan? Terkait pada saat melakukan proses produksi. Ya berarti mesinnya harus diamanin dulu, mesinnya harus safe dulu. Di sana si orangnya harus di-training dulu, diajarin dulu. Lalu mesin-mesinnya diidentifikasi dulu, dikasih SOP, dikasih WI, bahaya-bahayanya dikenali dulu sama si pekerjanya, sehingga si pekerjanya itu paham bahwa ketika dia mau melakukan proses pekerjaan mesin ini, bahayanya ini, dan dia bisa mengendalikan bahaya itu. Nah sekarang kita kaitkan teman-teman dengan ikan kita tadi ya. Si ikan supaya selamat, supaya sehat, supaya bisa dijual, berarti bahayanya kan adalah sebenarnya kematian. Bagaimana si ikan itu tidak mati? Maka kita sebagai pemilik nih ya, pemilik si ikan ini harus bisa mengidentifikasi apa sih langkah-langkah supaya ikan saya ini tuh memang hidup, memang selamat, memang sehat. Ya, kita harus melakukan pengendalian di sana, ya kan? Dari pertama dari tempatnya dulu, dari kualitasnya airnya dulu, dari perawatannya, dari pakannya, ya kan? Nah itu harus kita konsisten kita laksanakan teman-teman. Ya, supaya apa? Supaya memang ikan yang kita urus, ikan yang kita pelihara itu memang terjamin keselamatannya. Ya, jangan asal, jangan kita beli, kita punya tanggung jawab ketika kita memiliki suatu hewan peliharaan, yaitu kita sebagai pemilik itu punya tanggung jawab untuk memastikan si ikan itu dengan selamat, teman-teman ya. Jadi contohnya airnya, tempatnya harus enak, nyaman, lebar, sesuai, proper. Selain itu dari kualitas air, kualitasnya airnya harus bagus, airnya harus diendapkan dulu ya kan? Setelah itu pergantian air. Nah, bikin nih schedule, bikin misalkan air ini harus diganti 1 minggu sekali, ya lakukan 1 minggu sekali. Terus pemberian pakan 1 hari 2 kali atau 1 hari 1 kali, ya lakukan. Jangan
Pertama-pertama dikasih makannya rutin, tapi lama-kelamaan sudah bosan, seminggu nggak dikasih makan. Yang biasanya ikan airnya diganti 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali, ini sudah 4 bulan 3 bulan tidak diganti airnya ya, sehingga itu bisa menyebabkan ikan yang kita pelihara itu mati, teman-teman ya. Maka dari itu harapannya nih kepada teman-teman yang memang mempunyai ikan hias, ikan peliharaan, hewan peliharaan khususnya ikan hias, coba tanggung jawab kita untuk memastikan ikan yang kita pelihara itu harus terjamin keselamatannya, teman-teman. Karena juga saya melihat nih banyak juga memang dari teman-teman saya yang awalnya pelihara ikan ya kan, kasih makannya konsisten, rutin, lama-kelamaan sudah bosan, akhirnya tidak dikasih makan, terus akuariumnya sampai kotor, banyak lumutnya, airnya tidak diganti, ikannya sampai kurus, ikannya terus mati. Nah, itu berdosa, teman-teman ya. Ya nggak boleh kayak gitu. Ya. Jadi itu ya, teman-teman ya. Jadi antara keselamatan dan kesehatan kita harus terapkan kepada hewan peliharaan kita ya, supaya supaya ikan kita terus mempunyai nilai jual ya, ataupun bisa menghasilkan untuk kelangsungan usaha kita ya. Sama halnya dengan si pemilik perusahaan, harus memastikan keselamatan si pekerjanya supaya memang bisnisnya ataupun perusahaannya bisa berjalan dengan lancar. Kalau karyawannya mengalami kecelakaan kerja, mengalami gangguan kesehatan kerja, so pastikan kerugiannya banyak ya kan. Harus kehilangan hari kerja, misalkan karyawannya di rumah sakit nggak kerja, harus bayar asuransi, misalkan harus bayar pengobatan ya kan, kerugiannya banyak. Sama dengan ikan yang kita pelihara, kalau misalkan mati, berarti kan tidak ada produksi lagi, tidak ada yang nanti kita jual ataupun kita tampilkan, baik keindahan ataupun warnanya kepada para pelanggan kita. Nah itu teman-teman ya, pesan terakhir dari saya. Yuk belajar untuk bertanggung jawab ketika kita memiliki suatu hewan peliharaan, terutama ikan ataupun ikan hias ya, karena itu adalah makhluk ciptaan Allah juga. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah lihat video saya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel saya ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.